Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, pertama-tama adalah kita panjatkan segala puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, membaca salawat dan silaturahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Wabil khusus buat kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir pun mendapat keberkahan baik dunia maupun akhirat. Allah mudahkan urusan kita, Allah gampangkan milik rezeki kita, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, istri salihah, anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam keterangan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, berkasih sayanglah, niscaya engkau akan dikasih sayangi oleh yang maha rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rahimuna man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah yang ada di muka bumi ini, niscaya kau akan dikasih sayangi oleh penduduk penghuni langit, yaitu para malaikat. Berbicara tentang kasih sayang, itu kasih sayang bukan hanya diucapkan, tapi kasih sayang tempatnya itu adanya di hati. Sepintar apapun ini orang, pengetahuannya luas bagaimana, tidak ada kasih sayangnya di dalam hati, maka ini tempatnya akan sengsara orang ini. Karena dengan kasih sayang ini Allah turunkan rahmat. Jadi dengan kasih sayang Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang di dalam hatinya memiliki kasih sayang. Makanya hati ini ngumpet ada di dalam, nggak terlihat ya. Jadi inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila ini segumpal ini baik, maka baik semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila buruk nih segumpal darah yang ada di dalam, maka rusak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wa hiya al-qalbu, dialah yang dinamai hati. Maka kasih sayang tempatnya ada di dalam hati. Kalau hatinya nggak punya kasih sayang, rusak. Makanya yang menyebabkan orang terjerumus atau dimasukkan di dalam nerakanya Allah itu lantaran hati yang rusak, hati yang sakit. Nanti di padang mahsyar atau pas lagi dihisab, orang begitu masuk ke dalam neraka dipanggil malaikat, fulan sini,
sebab apa gerangan kau dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab orang ini? Ya malaikat, waktu dulu saya sakit jantung. Jadi dengan sakit jantung ini saya masuk neraka. Ada nggak masuk neraka lantaran jantung? Nggak ada. Panggil lagi, Fulan sini, kenapa kau mau dimasuk ke dalam neraka? Ya malaikat, lantaran dulu saya kena penyakit liver. Ada nggak penyakit liver nyebabin orang masuk neraka? Panggil lagi, Fulan sini, kenapa kau mau dicemplungin ke dalam neraka? Karena saya dulu lagi di dunia sakit ginjal. Ada lagi, saya di dunia dulu sakit ampak. Itu enggak menyebabkan orang diceburkan ke dalam api neraka. Jadi penyakit zahir ini, penyakit badan enggak menjadi sebab orang dicemplungin ke dalam api neraka, tapi penyakit hati. Hati ini yang menyebabkan orang dicemplungkan ke dalam api neraka. Makanya benahkan hati kita. Nah, ini saya bicara hati karena bicara hati itu bagian daripada pelajaran dari agama kita, yaitu tasawuf. Dari kata sopa, bersih, maka tasawuf, dibersihkan supaya apa? Selamat kita, biar ibadah kita banyak lagi, pengetahuan kita banyak lagi, tapi di hati kita nggak punya kasih sayang, nggak ada rahmatnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita ar-rahimuna man fil ar yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah apa yang ada di muka bumi ini, mau manusianya, mau binatangnya. Walaupun binatang tidak berakal, kita pun harus sayang, kecuali binatang-binatang yang memang harus dibunuh, yang membahayakan jiwa raga, itu beda lagi. Tapi kita harus kasih sayang semua, nggak boleh mencelakai, nggak boleh menyakiti. Maka ada kisah kejadian di saat Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, itu ada seorang ngimpi berjumpa dengan beliau dalam mimpinya. Jadi ini orang muridnya beliau, mimpi ngelihat kedudukan Al-Imam Al-Ghazali itu sangat tinggi di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa ini muridnya dalam mimpi. Muridnya bertanya, wahai guru, wahai imam, apa gerangan amal yang kau lakukan sehingga kau dapat kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa amalnya wahai guru, wahai imam? Imam Ghazali pun menjawab dalam kisahnya, dalam tidurnya, ini Fulan si mimpi ini. Aku pun bertanya pada Allah, ya Allah, gerangan apa ini aku dapat keistimewaan, tempat yang nikmat, begitu nikmat, tinggi darajatnya. Apakah lantaran amal-amalku yang banyak? Apa jawab Allah? Tidak. Diingatkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kau nulis kitab, karena Imam Ghazali banyak karangannya. Waktu kau nulis kitab, di tempat tintamu nempel seekor lalat. Kalau tinta zaman dulu itu dari saripati tumbuhan, dari kembang. Beda dengan tinta sekarang. Jangankan lalat, kita minum mabok langsung teler, mati bisa ya. Itu tinta zaman dulu itu dari bunga-bunga, dipersan bunga berwarna. Nah itu dipenclokin sama lalat. Begitu lalat nemplok, nggak diusir sama Imam Ghazali, kesian, karena ini lalat kayaknya haus, rasa kasihannya ada. Dibiarkan sama Imam Ghazali. Ini lalat minum tintanya Imam Ghazali, dibiarkan sama Imam Ghazali biar lalat ini puas minum, biar kenyang minum, nggak diusir. Jadi dibiarkan aja, dikasih minum tuh dari tintanya, diliatin sama Imam Ghazali sampai kenyang. Selesai kenyang, langsung pergi. Kata Allah, sebab itu ku beri rahmat engkau, sebab itu ampunanku ku berikan padamu, sebab itu kedudukan Allah kasih. Lihat kasih sayang, tibang ngasih minumlah lalat, karena di hatinya ada kebersihan, di hatinya ada kasih sayang. Lalat ganjarannya sorga. Maksudnya apa?
Kita datang jauh-jauh ke sini kumpul baca salawat, apalagi di bulan Rajab. Ada hadisnya, orang yang baca salawat 1 kali 70.000 malaikat doakan minta ampun buat orang tersebut. Dari awal tadi sampai akhir berapa salawat yang kita baca? 1 kali kalau keterima itu betul-betul tulus dari hati kita, 70.000 malaikat minta ampun buat orang yang baca salawat. 1 salawat. Itu dari awal sampai akhir berapa salawat? Nah, maka jangan sampai kebalikan, kita bukan dapat kenikmatan sorga, malah dapat laler. Lantaran apa? Di hati kita nggak ada kasih sayang, di hati kita tidak ada ketulusan di dalam berkumpul membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya yang hadir betul-betul cinta sama Rasulullah, betul-betul di hatinya tuh pengen karena cinta sama Rasulullah. Bukan datang pengen masalahnya selesai, bukan. Bukan datang pengen penyakitnya hilang, bukan. Bukan datang pengen penyakitnya sembuh, bukan. Bukan datang pengen rumah tangganya jadi tentram, bukan. Atau kerjaannya lagi payah, bukan. Ini pasti karena datangnya karena cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul datangnya karena Rasulullah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya yang sebutkan tadi itu segala derita hilang Allah kasih. Beda dengan memang datangnya ada embel-embel, maka dapatnya laler dia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kembali lagi ke niat kita. Kalau betul-betul kita punya niat lillahi ta'ala, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, itu hal kecil bagi Allah ta'ala merubah hidup kita. Yang sakit insya Allah sehat, yang susah rumah tangganya nih, kehidupan ekonominya insya Allah dimudahkan Allah Ta'ala. Yang penting niatnya dulu, awalnya betul-betul karena Allah dan cinta pada Rasulullah. Kalau hanya datang ke sini hanya pengen urusannya beres, begitu beres dia berhenti, keluar, nggak akan ngaji lagi. Kalau dia datang ke sini karena dia sakit, begitu sakitnya Allah kasih sembuh, dia akan pergi dari sini, dia tidak akan datang lagi. Tapi kalau betul-betul tulus karena Allah, karena mengharap redha Allah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dia pasti akan ada terus walaupun kondisinya bagaimana. Karena kebaikan yang tulus akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin yang hadir pasti tulus semua hatinya, pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, pasti ganjarannya bukannya laler, sebaliknya Allah kasih kedudukannya nikmat. Maka jangan dirusak niat kita. Ada perbuatan niat kecil tapi Allah ganjar pahala sorga. Tadi lihat Al-Imamul Ghazali, ada perbuatan besar di sisi mata kita, kita ngaji, kita sholat, tapi niatnya bukan karena Allah, selain pada Allah. Jangan harap malah yang dapat laler kita. Maka luruskan niat kita. Kita jauh-jauh datang ke sini, mudah-mudahan dapat berkah, manfaat, selamat lantaran ketulusan niat kita. Insya Allah dengan tulus niatnya kita, apa yang menjadi keluh kesah kita insya Allah Allah cukupkan, Allah ganti. Yang susah Allah ganti mudah, yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi payah ekonominya Allah gampangkan, Allah mudahkan. Dengan betul-betul niat ikhlas, mau baca sholawat, mau datang ke majlis, mau nuntut ilmu, insya Allah itu dinilai, diganjar sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang tinggi. Karena orang kalau udah keluar dari rumahnya datang ke majlis ilmu, itu Allah kasih pahala fisabilillah hatta yarji, sehingga dia pulang masuk ke depan pintu rumahnya Allah kasih pahala fisabilillah. Orang kalau yang nuntut ilmu dapat pahala fisabilillah, dia pulang selesai umurnya jaminan masuk surga tanpa hisab. Orang yang fisabilillah dapat pahala fisabilillah itu masuk surga tanpa dihisab. Coba jangan disalahgunakan, akhirnya nggak dapat kenikmatan apa-apa. Kenikmatan dunia cuma sebentar, ya, nggak jauh dari laler tadi. Tapi kenikmatan akhirat kalau betul-betul kita, ya, tuluskan niat kita, insya Allah akan Allah mudahkan. Nah, mudah-mudahan ya kita semua hadir di sini,
Kita belajar tentang toharah, bersihkan badan jasmani, tapi juga jangan lupa bersihkan rohani. Karena toharah ada dua. Yang pertama, bersihkan badan dari najis. Yang kedua, bersihkan badan dari hadas. Tapi jangan lupa ada lagi dua toharah. Toharah hati, bersihkan hati dari segala penyakit hati, riya, iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bersihkan hati dari niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bersihkan itu, kita semua mudah-mudahan dibersihkan dengan berkah baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan kita berkumpul baca salawat, apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul. Amin ya rabbal alamin. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wasur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma' amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa nahda bi kulli salla wa عليه عز الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه في مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.